Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sri Utami dari kelas TI 1A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang chapter 9, yaitu teknik evaluasi. Pertama, kita akan bahas TIU dan TIK-nya. Jadi yang pertama itu, tujuan kita membahas ini adalah bahwa mahasiswa dapat memahami tes evaluasi kegunaan, fungsionalitas, dan penerimaan dari sistem interaktif. Kemudian, mahasiswa dapat memilih metode evaluasi dengan hati-hati dan harus cocok dengan pekerjaannya. Selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas di teknik evaluasi? Yang pertama itu ada what is evaluation atau apa itu evaluasi, kemudian ada tujuan evaluasi, selanjutnya ada evaluasi menurut ahli analisis yang mencakup langkah-langkah kognitif, evaluasi heuristik, kemudian penggunaan model dan penggunaan karya sebelumnya. Lalu ada evaluasi menurut partisipasi pengguna. Di sini meliputi dari gaya evaluasi, kemudian ada metode empiris atau evaluasi eksperimental, ada teknik observasi, teknik query, dan evaluasi menurut monitoring psikologikal. Lalu ada choosing an evaluation, itu maksudnya memilih metode evaluasi. Selanjutnya ada ringkasan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari desain proses dan harus berlangsung sepanjang siklus desain berlangsung. Dan hasil evaluasi yang dimasukkan kembali ke dalam modifikasi desain. Jadi seperti pada bab-bab sebelumnya, proses desain untuk mendukung sistem interaktif dapat digunakan. Namun, bahkan jika proses itu dilakukan, kita harus tetap melakukan penilaian dan melakukan pengujian terhadap sistem itu, agar sistem bekerja sesuai dengan yang kita harapkan dan memenuhi persyaratan pengguna. Itulah peran dari evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama adalah untuk menilai tingkat dan aksesibilitas dari sistem. Kemudian ada yang kedua itu untuk menilai pengalaman interaksi dari pengguna. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi beberapa masalah spesifik yang terjadi pada sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi menurut ahli analisis. Ada 4. Yang pertama itu ada cognitive walkthrough atau langkah-langkah kognitif. Nah, cognitive walkthrough merupakan sebuah evaluasi yang disusun atau diusulkan oleh Paulson dan rekan-rekannya untuk memperkenalkan teori psikologis ke dalam informal yang merupakan teknik langkah-langkah subjektif. Biasanya fokus utama dari cognitive walkthrough sendiri itu untuk menetapkan seberapa mudah sebuah sistem dapat dipelajari. Nah, jika kita ingin melakukan cognitive walkthrough, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu spesifikasi atau prototype sistem. Ini kita harus melakukannya secara detail. Kemudian yang kedua ada deskripsi tugas yang harus dilakukan oleh pengguna pada sistem. Ini merupakan tugas representatif yang pengguna harus melakukannya. Lalu yang ketiga ada daftar lengkap tindakan tertulis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan sistem yang diusulkan. Yang keempat, indikasi tentang siapa pengguna dan pengalaman serta pengetahuan seperti apa yang dapat diasumsikan oleh evaluator tentang mereka. Setelah cognitive walkthrough, selanjutnya ada evaluasi heuristik. Heuristik adalah pedoman atau prinsip umum atau aturan praktis yang dapat memandu keputusan desain atau digunakan untuk mengkritik keputusan yang telah dibuat. Evaluasi heuristik dikembangkan oleh Jakob Nielsen dan Rolf Mollitz untuk menyusun kritik sistem dengan menggunakan seperangkat heuristik yang relatif sederhana dan umum. Evaluasi heuristik
dapat dilakukan pada spesifikasi desain, sehingga sangat berguna untuk mengevaluasi desain awal. Tetapi bisa juga digunakan pada prototype, kemudian storyboard, dan sistem yang berfungsi penuh. Pendekatan atau evaluasi ini dinilai lebih fleksibel dan relatif lebih murah. Yang ketiga, ada evaluasi berbasis model. Model kognitif dan desain tertentu menyediakan cara untuk menggabungkan spesifikasi dan juga evaluasi di kerangka kerja yang sama. Pada evaluasi ini akan dibahas terperinci pada chapter 12. Untuk yang terakhir, menggunakan karya atau model sebelumnya untuk evaluasi. Pada evaluasi ini, kita menggunakan karya sebelumnya untuk mendukung atau membantah aspek desain yang lain. Karena jika kita menggunakan model yang sebelumnya, mengevaluasi model yang sebelumnya, kita akan sedikit mengurangi biaya untuk melakukan eksperimen secara terus-menerus. Selain itu, kita juga sudah mendapatkan bukti. Jadi pada evaluasi selanjutnya, kita hanya akan menambahkan apa sih yang kurang pada sistem kita tersebut. Gitu. Selanjutnya ada evaluasi menurut partisipasi pengguna. Partisipasi pengguna dalam evaluasi cenderung terjadi pada tahap pengembangan selanjutnya, ketika setidaknya ada prototipe sistem yang berfungsi. Ini dapat berkisar dari simulasi kemampuan interaktif sistem tanpa fungsi yang mendasarinya. Kemudian ada yang pertama, gaya dari evaluasi. Yang pertama ada studi laboratorium. Keuntungannya apa? Kita dapat laboratorium dengan kegunaan yang bagus, atau di dalam laboratorium itu terdapat fasilitas yang kita perlukan. Lalu peserta atau pengguna dapat mengoperasikan sistem di lingkungan yang bebas gangguan. Kekurangannya kurangnya konteks dan situasi yang tidak wajar. Kemudian kesesuaiannya, jika sistem akan ditempatkan pada tempat yang berbahaya dan jauh, seperti stasiun ruang angkasa, juga beberapa tugas pengguna tunggal yang terbatas dapat dilakukan di laboratorium. Yang kedua ada studi lapangan. Keuntungannya, lingkungannya lebih natural. Interaksi yang terjadi dalam penggunaan aktual, kemudian konteks yang dapat dipertahankan meskipun observasi dapat mengubahnya. Kekurangannya, kebisingan, tingkat pergerakan yang tinggi dan konstan. Kesesuaiannya mengizinkan kita untuk belajar interaksi yang terjadi secara aktual. Selanjutnya ada metode empiris atau experimental evaluation. Ini memberikan bukti untuk mendukung klaim atau hipotesis tertentu. Ini dapat digunakan untuk mempelajari berbagai masalah yang berbeda pada tingkat detail yang berbeda. Percobaan apapun memiliki bentuk dasar yang sama. Evaluator memilih hipotesis untuk diuji yang dapat ditentukan dengan mengukur beberapa atribut perilaku partisipan. Sejumlah kondisi eksperimental dianggap yang hanya berbeda dengan nilai variabel terkontrol tertentu. Setiap perubahan dalam tindakan perilaku dikaitkan dengan kondisi yang berbeda. Dalam bentuk dasar ini, ada sejumlah faktor yang penting untuk keandalan keseluruhan percobaan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam hasil eksperimental. Faktor yang pertama adalah partisipan atau peserta. Peserta harus dipilih untuk mencocokkan pengguna yang diharapkan sedekat mungkin. Yang kedua ada variabel. Eksperimen memanipulasi dan mengukur variabel dalam kondisi yang terkontrol untuk menguji hipotesis. Yang ketiga ada hipotesis yang merupakan prediksi dari hasil percobaan. Dan yang terakhir ada experimental design, merupakan fase pertama dalam desain eksperimental adalah memilih hipotesis untuk memutuskan
tepat apa yang akan Anda tunjukkan. Selanjutnya ada teknik observasi. Cara populer untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan aktual suatu sistem adalah dengan mengamati pengguna yang berinteraksi dengannya. Nah, yang pertama itu ada berpikir keras dan evaluasi yang kooperatif, memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Apa sih keuntungan yang pertama? Itu membutuhkan sedikit keahlian untuk melakukan, meskipun bisa sulit untuk menganalisis sepenuhnya, dan dapat memberikan wawasan yang berguna tentang masalah dengan antarmuka. Kemudian yang kedua, dapat juga digunakan untuk mengamati bagaimana sistem sebenarnya digunakan. Yang ketiga, itu dapat digunakan untuk evaluasi selama proses desain menggunakan kertas atau simulasi mock-up untuk tahap sebelumnya. Kekurangannya, yang pertama itu subjektif, kemudian selektif, dapat mengubah cara orang melakukan tugas dan memberikan pandangan yang bias. Kemudian ada analisis protokol. Nah, yang pertama itu ada kertas dan pensil. Ini merupakan cara yang paling primitif atau paling sederhana, tetapi ini murah dan para analis itu dapat menuliskan semua interpretasinya tentang apa yang sedang terjadi. Selanjutnya ada rekaman audio. Ini berguna jika pengguna aktif berpikir keras atau berpikir nyaring, mungkin sulit untuk merekam informasi secara memadai, untuk mengidentifikasi tindakan tepat di analisis selanjutnya. Kemudian ada rekaman video. Kita bisa melihat apa saja yang dilakukan peserta selama peserta tetap berada di dalam rentang kamera. Kemudian ada komputer logging. Logging komputer hanya memberitahu kita bahwa pengguna sedang melakukan sistem. Langsung memiliki kelebihan, yaitu murah dan dapat digunakan untuk studi longitudinal. Lalu ada notebook pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam studi longitudinal dan juga di mana kita ingin log tugas dan masalah yang tidak biasa atau jarang terjadi. Lalu ada alat analisis protokol otomatis. Menganalisis protokol, baik video, audio, maupun sistem, itu memakan waktu dan membosankan. Nah, di sini ada beberapa alatnya. Yang pertama itu ada EVA atau Experimental Video Annotator. Ini adalah sebuah sistem yang berjalan pada stasiun kerja multimedia dengan tautan langsung ke perekam video. Sebuah sistem seperti EVA mengurangi beban analisis video, tetapi bukan tanpa masalah. Tindakan menandai dan membuat anotasi peristiwa dapat mencegah evaluator untuk benar-benar berkonsentrasi pada peristiwa itu sendiri. Ini mungkin berarti bahwa acara terlewatkan atau ditandai terlambat. Yang selanjutnya ada proyek Workplace di Zero Parts. Juga mencakup sistem untuk membantu analisis protokol. Penekanan utama di sini adalah dukungan analisis informasi yang disinkronkan dari berbagai aliran data, seperti video, audio, catatan, dan diagram. Yang ketiga adalah Drum, yang juga menyediakan anotasi video dan fasilitas penandaan. Lalu ada Post-Task Walkthrough. Walkthrough ini mencoba untuk meringankan masalah dengan merefleksikan tindakan para peserta kembali kepada mereka setelah acara. Transkrip, baik tertulis atau direkam, diputar ulang ke peserta yang diundang untuk berkomentar, atau langsung ditanyai oleh analis. Ini dapat dilakukan dengan segera ketika peserta benar-benar dapat mengingat mengapa tindakan tertentu dilakukan, atau setelah jeda, ketika jawaban lebih cenderung menjadi interpretasi post hoc.
peserta. Lalu ada teknik query. Teknik query dapat berguna dalam memunculkan detail tampilan pengguna terhadap suatu sistem. Mereka mewujudkan filosofi yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menemukan bagaimana suatu sistem memenuhi persyaratan pengguna adalah dengan bertanya kepada pengguna. Mereka dapat digunakan dalam evaluasi dan lebih luas untuk mengumpulkan informasi tentang persyaratan dan tugas pengguna. Di dalam teknik query ada dua, yaitu yang pertama interview atau wawancara. Wawancara memiliki keuntungan bahwa tingkat pertanyaan dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya dan bahwa evaluator dapat menyelidiki pengguna dengan lebih mendalam tentang masalah-masalah menarik saat masalah itu muncul. Yang kedua ada kuesioner. Ini jelas kurang fleksibel daripada teknik wawancara karena pertanyaan sudah diperbaiki sebelumnya dan kemungkinan pertanyaannya akan kurang diselidiki. Namun, ini dapat sedikit untuk mengelola dan dapat dianalisis dengan lebih teliti. Ini juga dapat diadministrasikan dan di berbagai titik dalam proses desain, termasuk selama penangkapan persyaratan atau penerimaan persyaratan, analisis tugas, dan evaluasi untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan pengalaman pengguna. Kemudian evaluasi melalui monitoring psikologikal atau evaluasi melalui pemantauan respon fisiologis. Yang pertama itu ada di sini kita ada pelacakan mata untuk evaluasi kegunaan. Pelacakan mata telah digunakan dimungkinkan selama bertahun-tahun, tetapi peningkatannya terbaru dalam perangkat keras dan perangkat lunak telah membuatnya lebih layak sebagai pendekatan untuk mengukur kegunaan. Pelacak mata asli membutuhkan prosedur yang sangat invasif, di mana penutup mata melekat pada kornea di bawah anestesi. Kemudian ada pengukuran fisiologis. Pengukuran fisiologis melibatkan atau melampirkan berbagai probes dan sensor ke pengguna. Ini mengukur sejumlah faktor. Yang pertama itu ada aktivasi jantung, ditandai dengan tekanan darah, volume, dan nadi. Ini mungkin menanggapi stres atau kemarahan. Aktivasi kelenjar keringat ditunjukkan oleh resistensi kulit atau respon kulit galvanik atau GSR. Ini dianggap mengindikasikan tingkat gairah dan upaya mental. Lalu ada aktivasi listrik dalam otot, diukur dengan elektromiogram atau EMG. Ini tampaknya mencerminkan keterlibatan dalam suatu tugas. Lalu aktivasi listrik di otak, diukur dengan elektroensefalogram atau EEG. Ini terkait dengan pengambilan keputusan terhadap perhatian dan motivasi. Yang terakhir ada cara memilih metode evaluasi. Faktor-faktor yang mengubah teknik evaluasi. Kita dapat mengidentifikasi setidaknya 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda dan oleh karena itu membantu kita untuk memilih metode evaluasi yang tepat. Beberapa yang dimaksud adalah yang pertama, tahap dalam siklus di mana evaluasi dilakukan. Kemudian gaya evaluasi, tingkat subjektivitas atau objektivitas teknik, jenis tindakan yang diberikan, informasi yang diberikan, kesegaran tanggapan, kemudian ada tingkat gangguan tersirat dan sumber yang dibutuhkan. Evaluasi itu adalah paper, di mana itu merupakan sebuah isi kuesioner. Di dalam kuesioner itu terdapat tabel seperti berikut ini, yang terdiri dari kriteria dan skalanya. Skalanya itu ada sangat baik, baik, jelek, dan sangat jelek. Ini contoh dari tabel kuesionernya. Seperti ini. Ini
komisionernya. Kesimpulannya, evaluasi adalah bagian dari proses desain dan harus berlangsung sepanjang siklus terjadi. Tujuannya untuk menguji fungsionalitas dan kegunaan desain untuk mengidentifikasi masalah. Selain itu, ini akan menentukan sikap dan respon pengguna terhadap sistem. Sebuah desain dapat dievaluasi sebelum pekerjaan implementasi dimulai untuk meminimalkan biaya kesalahan desain awal. Sebagian besar teknik untuk evaluasi pada tahap ini analitik dan melibatkan pengguna, seorang ahli untuk menilai desain terhadap prinsip-prinsip kognitif dan kegunaannya. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.